Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Mustaqim dengan NIM 2110206012, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hakikat perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Khairul Anwar MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan, yang yaitu suatu rancangan atau rencana yang menggambarkan aktivitas dan proses hasil pembelajaran yang harus dicapai peserta didik setelah rancangan tersebut dilaksanakan. Adapun menurut Philip Combs, perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional atau analisis sistematis proses perkembangan dan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan para murid tersebut. Adapun perencanaan pendidikan itu sendiri adalah suatu proses untuk menentukan tujuan, penyediaan fasilitas serta lingkungan tertentu, mengidentifikasi persyaratan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menentukan cara yang efektif dan efisien dalam usaha membentuk manusia agar memiliki kemampuan sosial dan individu secara maksimal. Adapun perencanaan pembelajaran, makna atau arti perencanaan pembelajaran adalah program pembelajaran suatu proyeksi atau perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pelajaran itu berlangsung. Jadi yang dimaksud itu bagaimana guru memproyeksikan proses pembelajaran yang dilaksanakannya setiap hari. Mungkin dimulai dari RPS, bagaimana guru itu caranya menyusun RPS tersebut supaya pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar. Harus berisi tentang kemana siswa akan dibawa, apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana siswa mempelajari, dan bagaimana kita mengetahui bahwa pencapaian siswa tersebut telah tercapai. Jadi perencanaan yang telah ditetapkan oleh perencanaan pembelajaran guru itu harus sesuai dengan apa yang ditargetkan guru tersebut. Begitupun juga dengan RPP yang telah dibuat guru, bagaimana bisa tercapai untuk kedepannya. Selanjutnya itu ada unsur dalam merencanakan program pembelajaran. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu penetapan tujuan pembelajaran, yang mana penetapan tersebut ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh guru. Yang kedua, memilih dan mengembangkan bahan ajar, bagaimana guru memberi bahan ajar yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh guru tersebut. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran, bagaimana guru tersebut menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang selanjutnya, memilih dan mengembangkan media pembelajaran, bagaimana guru tersebut memilih media atau alat-alat yang diperagakan untuk proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, dari mana saja sumber-sumber belajar ditetapkan oleh guru tersebut supaya sumber belajar tersebut bisa terlaksana. Baiklah, adapun selanjutnya, anak didik merupakan salah satu komponen yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran. Ada 3 hal yang menyangkut dengan karakteristik siswa. Yang pertama, kemampuan awal, bagaimana kemampuan dari awal siswa tersebut. Yang kedua, latar belakang atau status sosial, bagaimana status dan sosial dari siswa atau siswi dari peserta didik tersebut, bagaimana statusnya, apakah dia mampu dalam proses belajar mengajar sebelumnya sebelum dia masuk ke pelajaran yang akan datang. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, bagaimana kepribadiannya, baikkah, burukkah, atau lain sebagainya. Kegunaannya adalah dalam memilih dan menentukan pola-pola pembelajaran yang lebih baik
yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi siswa. Yang selanjutnya, karakteristik yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Yang pertama adalah latar belakang dan tingkat pengetahuan. Bagaimana latar belakang dan tingkat kemampuan dari siswa tersebut? Guru harus mengetahui bagaimana EQ dari siswa atau pendidik tersebut, pelajar tersebut. Yang kedua, gaya belajar. Bagaimana gaya belajar diterapkan guru supaya siswa tersebut paham atas belajarnya. Yang ketiga, tingkat kematangan. Guru harus melakukan soal-soal supaya tingkat kematangan dalam belajar tersebut bisa diketahui oleh guru tersebut. Yang ketiga, spektrum dan ruang lingkup minat. Bagaimana minat dan bakat dari pelajar tersebut bisa tertuangkan dalam proses belajar mengajar dan tidak mempengaruhi proses belajar mengajar dan minatnya. Yang kelima, lingkungan sosial dan ekonomi. Bagaimana lingkungan sekitar bisa tahu atau bisa memahami, bisa berbaur dengan lingkungan sekitar sesuai dengan ekonominya, tidak dengan ekonomi awal dan ekonomi akhir. Yang keenam, integrasi. Selanjutnya, integrasi, yaitu bagaimana integrasi antara guru dan juga siswa tersebut. Yang ketujuh, prestasi belajar. Guru harus mengetahui prestasi belajar siswanya supaya prestasi belajar tersebut bisa meningkat ataukah menurun setiap semester atau setiap tahunnya. Yang ketiga, motivasi. Bagaimana guru memberikan motivasi terhadap siswa yang tidak mau belajar atau malas belajar supaya dia bisa giat belajar dan lain-lain sebagainya.